Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني وإياكم من النار. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini saya akan memberikan beberapa kajian dakwah ilmu, ya, memberikan manfaat bagi seluruh manusia, khususnya bagi kaum muslimin, yaitu tentang keutamaan ilmu dan mempelajarinya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan pemiliknya. Juga Allah Subhanahu wa taala telah mendorong para hamba-hambanya untuk senantiasa menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin." Mencari atau menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban fardhah bagi setiap kaum muslimin. Tentunya wajib kita untuk membekali dengan ilmu bagi siapa saja yang ingin berbahagia baik di dunia maupun akhiratnya. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah di dalam salah satu kitabnya yang berjudul Kitabul Ilm, ya, kitab yang menjelaskan tentang ilmu, ya, keutamaan-keutamaannya dan sebagainya. Dijelaskan bahwa Ibnu Qayyim menjelaskan di dalam kitab tersebut bahwa orang-orang yang berilmu, ya, dan yang mempelajari ilmu tersebut, dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang pertama adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang-orang yang berilmu dan yang mempelajari ilmunya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illahu wal azizul hakim." Allah Subhanahu wa taala telah bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, kecuali Dia, serta malaikat Allah dan orang-orang berilmu pun memberikan kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Pada ayat di atas Allah Subhanahu wa taala meminta kepada orang-orang berilmu serta para malaikat untuk bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini adalah merupakan kesaksian yang agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berilmu selain kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Tentunya ayat ini adalah merupakan ayat yang sifatnya pengagungan atau rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang berilmu,
bahwa orang-orang berilmu dia akan disandingkan, akan disamakan kedudukan derajatnya bersama dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Itu apa? Supaya mereka bersaksi kepada seluruh manusia bahwasanya tidak ada ilah yang wajib disembah, tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahwa satu-satunya ilah, satu-satunya sembahan di muka bumi dan di langit ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ini akan dibawa oleh para ulama, tentunya ulama yang adil dari tiap-tiap generasi, di mana mereka akan mengadakan perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah melampaui batas. Juga para ulama tersebut akan membantah setiap kebohongan yang dilontarkan oleh para pelaku kebatilan atau orang-orang yang senantiasa berdusta atas nama Allah dan takwilnya dari orang-orang bodoh. Jadi ini adalah merupakan keutamaan dari Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang berilmu, bahwa orang-orang berilmu dia akan diberikan saksi, akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi saksi bagi Allah Subhanahu wa taala nanti yaumul qiyamah. Dan juga orang-orang berilmu pun akan diberikan keutamaan berupa nanti kelak sebelum hari kiamat para ulama ini akan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tiap-tiap generasi para ulama ini akan terus ada, di mana mereka akan memberantas setiap kebatilan, akan memberantas setiap penyimpangan atau perubahan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang telah melampaui batas dan orang-orang yang bodoh serta orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memberikan kesaksian kepada orang-orang berilmu. Yang kedua, bahwasanya orang-orang berilmu ini dia akan mendapatkan keutamaan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat ke-11, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Allah Subhanahu wa taala niscaya akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu dengan beberapa derajat atau kedudukan. Wallahu bima ta'maluna khabir, sedangkan Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat kedudukan yang tinggi bagi orang-orang yang berilmu setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam salah satu hadis Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan Al-Quran beberapa kaum, dan Allah pun akan merendahkan beberapa kaum dengan Al-Quran juga. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, orang-orang berilmu akan diberikan derajat kedudukan setelah dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang yang lebih memilih ilmu dibanding selainnya, berarti dia telah diberikan derajat atau kedudukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan derajat yang sangat tinggi. Bahkan disandingkan, disamakan dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala kelak. Juga orang-orang yang lebih mengutamakan ilmu atau lebih mengutamakan Al-Quran sebagai sumber ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengangkat derajat pula dengan Al-Quran yang dia baca dan dia amalkan. Sebagaimana tadi dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi inilah ikhwan sekalian, bahwasanya
hendaklah kita memilih ilmu dibanding selainnya, karena ilmu ini adalah sebagai jaminan keselamatan bagi kita di yaumul qiyamah nanti kelak. Dan juga ilmu ini sebagai bekal bagi kita untuk menghilangkan dari segala kebodohan dan kesesatan, terutama pada akhir zaman ini yang banyak sekali fitnah terjadi di mana-mana. Maka wajib kita membentengi diri dengan ilmu Allah dan Rasul-Nya yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kajian ilmu yang singkat ini bermanfaat bagi semuanya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.